Ini adalah panel instrumen di engine stand untuk common rail yang Innova. Nanti kalau kita on-kan kunci kontak, akan nyala beberapa lampu-lampu indikator. Ada yang beberapa saat kemudian padam, ada nanti yang padamnya adalah kalau mesin sudah hidup. Nah, coba kita lihat. Nah, ini langsung padam ya, beberapa saat yang ini. Nah, yang ini ABS, berarti untuk ABS itu sendiri ya, rem ABS. Ini cek engine-nya. Yang ini baterai, yang ini oli, dan yang ini untuk minyak atau bahan bakar. Biasanya kalau normal dia akan langsung padam pada saat mesin sudah hidup. Jadi kalau tidak ada masalah di sensor, aktuator dan sebagainya, tidak ada malfungsi, maka nanti cek engine akan padam. Baterai kalau pengisinya bagus juga nanti akan padam. Oli kalau pelumasannya sirkulasi pelumasannya bagus ya, juga nanti akan padam. Tapi di sini karena ABS dan sensor untuk mendeteksi bahan bakar memang tidak tersedia di engine stand, maka dia akan tetap nyala ya di engine stand kita ini. Kita lihat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan jenis sistem EV, yaitu sistem common rail yang ada di workshop kita, di workshop otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Ini adalah common rail yang untuk mesin atau engine Innova tipe 2KD ya, seperti yang terlihat di dalam blok di sini ya. Tujuan utama dari video kali ini adalah untuk membantu perkuliahan daring mata kuliah teknologi ototronik yang sekarang sudah masuk ke minggu 16. Jadi kita akan mencoba nanti mengidentifikasi sensor dan aktuator serta sedikit ilustrasi dari sistem bahan bakar ya. Dan ini juga silakan terbuka untuk umum, khususnya bagi pencinta otomotif. Oke, kita lihat sekarang ke sini ya. Kita coba mulai dari sensor ya, dari sensor dulu. Sebagaimana kita ketahui adalah pelajar sensor itu berarti seluruh komponen yang mempunyai fungsi sebagai input untuk mendeteksi, memberikan informasi, untuk memberikan sinyal ke electronic control unit atau electronic control module. Coba kita mulai dari yang nampak dari sini, dari yang kelihatan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada saringan nanti di sini, tapi ini sudah tidak ada. Di sini ada sensor yang kita sebut dengan intake air temperatur sensor. Jadi sensor yang mendeteksi dari suhu udara ya, suhu udara yang masuk ke dalam intake nantinya. Terus ke arah sini, ini ada sensor yang kita sebut MAP, manifold absolute pressure sensor. Dia untuk mendeteksi dari tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold, supaya nanti ECU bisa memerintahkan kepada aktuator yaitu injektor berapa besarnya bahan bakar yang akan disemprotkan. Jadi salah satu ini penyumbangnya adalah dari MAP. Baik, yang ke sini ini masih ada yang sebelah sini. Ini yang kita sebut dengan TPS ya, Throttle Position Sensor, untuk mendeteksi katup throttle itu sendiri yang ada dalam throttle body di intake manifold ini. Terus dari arah sini ini ada yang kita sebut dengan sebenarnya ini di sebelah sini. Ini kabelnya ke dalam. Jadi kita tengoknya sebelah sini. Kita tengok sebelah sana. Di sini. Ini. Nah, di sini ini bagian dalamnya ini kabel ini. Ini adalah sensor yang mendeteksi dari putaran mesin atau kita sebut dengan crankshaft position sensor ya, CKP ya, sensor CKP mendeteksi putaran mesin. Nah, yang ini sebelah atas ini adalah yang kita sebut dengan sensor. Ada orang nyebut dengan WTS ya. Tapi istilah di sini WTS adalah water temperature sensor atau ECT, engine cooling temperature. Jadi untuk mendeteksi dari suhu air pendingin di dalam blok mesin atau di dalam water jacket ini ya. Baik, itu tadi sensor ECT, di bawah tadi CKP. Yang ke arah sini, ini memang posisinya sensornya CMP-nya di supply pump di sini ya. Ini ada sensor CMP untuk yang kemarin ini untuk mendeteksi sudut pembukaan cam ya.
cam saat untuk menginformasikan nanti ECU-nya memerintahkan kapan saat penginjeksiannya ya. Baik, di dalamnya di bagian dalam dari supply pan ini yang kita sebut dengan sensor dari fuel temperatur sensor. Jadi sensor yang mendeteksi suhu dari bahan bakar itu sendiri. Oke, kita lihat lagi ke sini. Ini ada juga yang nyebut dengan istilah pressure switch ya. Jadi fuel pressure switch mendeteksi kalau tersumbat tidaknya nanti bahan bakar yang masuk ke saringan, maka dia akan memberikan informasi ke ECU. Nah, di bagian bawahnya nih ada water centimeter switch. Ada juga sebagian yang disebut dengan water centimeter sensor untuk mendeteksi kalau adanya kandungan air ya, kandungan air. Baik, itu masih sensor. Kita lihat di sini. Ini juga ada masih yang kita sebut dengan sensor EGR ya. Jadi EGR valve sensor ya. Jadi sensor mendeteksi posisi ya, valve position sensor ya, mendeteksi posisi valve atau katup EGR. Lupa tadi, di sebelah dalam dari rel ini ada yang kita sebut dengan fuel pressure sensor. Jadi sensor yang mendeteksi tekanan bahan bakar dalam sistem common rail itu sendiri ya. Oke, nampaknya udah selesai. Ini yang sebelah sini yang sensor. Terus sini ada satu lagi nih. Ini sensor yang kita sebut dengan akselerator pedal sensor. Jadi sensor yang mendeteksi pedal. Jadi pedalnya ini kan nggak pakai kawat tali besi yang langsung membuka throttle valve ini atau katup gas ini. Maka ini hanya memberikan informasi nanti ke ECM ke sini. Informasi pembukaan si pengendara atau pengemudi menginjak ini akan diberikan oleh sensor ini, sensor akselerator pedal sensor. Baik, kayaknya itu yang ada di sini sensor-sensornya. Kita lihat ke aktuator. Untuk aktuator berarti yang diperintah oleh ECM ini. Jadi sebelum ke aktuator ini ada ECM-nya ya. Ini ada ECM atau ECU orang nyebut sembarang ya. Ada electronic control module ataupun electronic control unit. Cuma dalam sistem EV yang di diesel ini yang jenis common rail, di samping ECM nanti ada yang kita sebut dengan EDU, electronic driving unit, untuk menyalurkan kembali perintah yang akan dikirim ke injektor. Selain injektor itu harus lewat EDU ya. Jadi dari ECM nanti masuk ke EDU nanti akan langsung masuk ke masing-masing solenoid injektor di sini. Dah. Selanjutnya aktuator yang dari sebelah sini yang kita lihat adalah yang kita sebut dengan SCV ya, suction control valve. Fungsi utama di sini adalah untuk mengatur jumlah bahan bakar yang masuk nanti ke supply pump. Jadi berapa jumlahnya nanti tergantung dari perintah dari ECM, kapan terbuka sedikit, terbuka banyak atau on off-nya di sini itu oleh yang kita sebut dengan suction control valve. Nah, masih ada juga perintah pembatas tapi tidak diperintah oleh ECU. Ini yang kita sebut agak dalam ini yang disebut dengan pressure limiter ya. Jadi ini juga membatasi tekanan berlebih dalam sistem. Jadi dalam sistem tapi secara mekanikal nih. Nanti akan dikembalikan lagi ke tangki. Nanti saya jelaskan lebih jelas aliran bahan bakarnya. Oke, itu aktuator. Jadi SCV. Ini pressure limiter yang saya sebut tadi tidak diperintah oleh ECU tapi dia mekanikal aja. Nah, yang sebelah sini ini yang kita sebut aktuator juga, yang kita sebut dengan throttle control motor ya. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa di sini adalah tidak pakai kawat gas, tapi mendeteksi pedal gasnya dengan akselerator pedal sensor. Maka untuk membuka dan menutup katup gasnya di sini diperintah oleh ECU sebuah aktuator yang kita sebut dengan tadi throttle control motor. Jadi motor ini akan akan mengatur berapa besarnya pembukaan katup yang diinginkan oleh mesin itu sendiri ya, yang diperintah oleh ECM atau ECU. Nah, di sebelah sini memang masih ada nih aktuator yang kita sebut dengan EVRV, Electronic Vacuum Regulating Valve, untuk EGR. Jadi ini ya referensi yang kita peroleh ini kalau sudah sekitar 2000 rpm, maka valve ini akan diperintah ECU untuk membuka vakum
vakum ini kalau kita tengok ini agak rumit nih, telusuri ke sini ya, ini telusuri ke bawah, sini, ternyata alirannya ini ke sini ngalir nih ke sini nih, jadi dia dari ngalir ke sini nih, mana dia ya, masuknya ke sini, jadi ke pompa vakum, jadi masuk ke pompa vakum. Jadi vakum ini kalau ini udah diaktifkan, dia akan membuka menghisap EGR, katup EGR-nya terbuka, sehingga kan kita udah tahu tuh EGR itu kan berarti exhaust gas recirculation, untuk mensirkulasikan kembali gas sisa pembakaran yang terperangkap yang belum terbakar supaya tidak terbuang ke luar. Maka di sini memang masih dalam cylinder head atau kepala silinder ini ada pipanya ini, penampungnya nih. Jadi pipa penampungan inilah gas ini, gas-gas yang belum terbakar ini, dia akan lewat EGR ini akan dimasukkan kembali ke ini, ke intake ya, saluran intake ke sini ya. Supaya apa? Supaya ikut dibakar sehingga mengurangi emisi. Jadi ini kita sebut aktuator yang disebut dengan EVRV, Electronic Vacuum Regulating Valve. Nah, aktuator berikutnya ini, ya ini yang vital di command rail yang kita sebut dengan solenoid valve untuk injektor. Ada 4 buah karena dia 4 silinder, dan ini akan aktif berapa banyaknya, berapa dan kapan. Jadi injection timing dan injection quantity-nya bergantung perintah dari EDU ini ya, untuk menentukan berapa jumlah dari bahan bakar yang diinjeksikan. Oke, kayaknya itu udah cukup untuk dari aktuator. Ini tadi ECM-nya, ini EDU-nya, dan yang ini adalah fuse box-nya. Di dalam ini ada komponen-komponen ya biasa. Kalau begini berarti ada fuse, sikling dan relay yang ada dalam sini ya, untuk engine stand ini. Nah, sekarang kita coba ilustrasi dari aliran bahan bakarnya. Kalau kita perhatikan, karena ini engine stand sudah dimodifikasi demikian rupa, berarti ini yang mewakili tangkinya. Nanti bahan bakar akan dialihkan ya, dihisap ke sini lewati saringan ini. Nanti dari saringan ini akan masuk ke feed pump ya. Jadi ini kita sebut dengan supply pump. Cuma di dalam supply pump ini ada feed pump. Nah, feed pumpnya ini memang dikontrol tadi oleh SCV ya, berapa jumlahnya bahan bakar tersebut. Nah, nanti dari feed pump minyak akan masuk ke supply pump. Di sini ada jenis eccentric ya, pompa eccentric yang ada plungernya. Jadi dia akan menghasilkan tekanan yang cukup tinggi. Referensi yang diperoleh untuk yang Innova ini itu bisa bervariasi antara sekitar 200 bar ya, 200 bar atau 200 kg per cm per segi sampai 1333-an ya kalau nggak salah ininya, referensi untuk yang tipe 2KD ini. Masuk ke sini, ini yang kita sebut dengan common railnya ini yang kita common rail. Jadi common itu umum, berarti rail itu pipa, jadi pipa umum karena dia dipakai untuk 4 silinder. Jadi dari pipa ini masuk ke sini nanti akan standby sudah bertekanan tinggi di masing-masing dari ini, di masing-masing dari injektor nih, ada 4 nih. Di masing-masing injektor akan standby minyaknya di sini. Kapan nanti solenoid injektornya diberi tegangan, ini disebut, ini injektornya di sini selendernya two-way valve ya. Jadi ini berjenjang, ada pilotnya dulu. Jadi pada saat dikasih tegangan tidak langsung terbuka total, tapi terbuka sedikit dulu, baru terbuka berikutnya lagi untuk yang jenis Innova ini. Baik, nah itu masuk ke sini. Nah, kelebihannya ini ada pipa pengembaliannya, minyak yang sisa ini balik lagi ke sini. Ini dia masuk sini. Nih, terus jadi nanti kembali. Nah, ini kembali. Ada yang langsung dibalikin ke pompa, ada juga kalau lebih banget dibalikin ke tangki. Itu pengembaliannya. Dari pressure limiter juga sama nih bercabang nih, dia dikembalikan ke pipa pengembali ini. Ya. Itu ilustrasi dari aliran dari bahan bakarnya. Jadi saya ulang ya. Dari tangki ke filter ke supply pump. Nanti supply pump akan masuk ke common rail dan berapa jumlahnya itu dibatasi oleh suction control valve, baru nanti ke injektor. Saya pikir itu ya penjelasan sepintas dari sistem bahan bakar common rail. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.